Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yanuar Arif Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi rumah sakit. Untuk desain integrasinya seperti ini, yaitu awalnya ada pendaftaran, lalu ada poli, lab, apotek, dan kasir. Untuk tiap-tiap database-nya ini terintegrasi dan menggunakan web service. Di dalam database tersebut, untuk analisis kebutuhan sistem, untuk pendaftaran ada pencatatan data pasien, pencatatan daftar rawat jalan, dan cetak kartu pasien. Lalu untuk database poli, ada data poli, data dokter, diagnosa, tindakan medis, transaksi pemeriksaan penunjang, transaksi resep, transaksi rawat inap, cetak rekam medis, dan cetak tagihan. Lalu yang ketiga ada database laboratorium, yaitu ada jenis pemeriksaan, hasil pemeriksaan, cetak hasil pemeriksaan, dan cetak tagihan. Lalu yang keempat ada apotek. Untuk apotek sendiri ada data obat, transaksi obat, dan cetak tagihan juga. Lalu yang terakhir yaitu ada kasir. Di kasir ini ada transaksi pembayaran dan cetak kwitansi. Di sini kita akan membuat menggunakan Node.js dan frameworknya menggunakan Express.js. Untuk awalnya kita download dulu. Masuk saja untuk link nodejs.org/en/download. Nanti di sini ada download dari Windows atau macOS, Linux. Setelah di-download, lalu lakukan instalasi. Kalau udah instalasi, kita cek dulu di CMD. Tulis saja node min-v. Karena saya sudah install Node.js, untuk mengecek versinya seperti ini di version 14.17.6. Lalu selanjutnya download dan install Express.js. Masuk saja di express.js.com/en/starter/installing HTML. Di sini ada perintah-perintahnya. Untuk yang pertama yaitu mkdir myapp. Ini untuk membuat direktori atau folder. Lalu masuk ke folder tersebut dengan menggunakan perintah cd. Selanjutnya ada npm init untuk membuat paket di dalamnya. Lalu ada entry point npm install express atau menggunakan npm install express no save, yaitu dalam bentuk temporer. Oke, jika sudah terinstall, lalu kita masuk ke menu getting started, lalu pilih express generator. Nah, untuk express generator ini mempermudah kita dalam mengenerate sebuah project. Karena kita Node.js-nya udah versi lebih dari 8.2.0, kita dapat menggunakan
ini npm install min g express generator untuk install generatornya. Kalau sudah menjalankan tersebut, nanti ada otomatis terbuatlah sebuah project kita yang di dalamnya udah ada package JSON, app.js, public, di public ada JavaScript, image, routes, dan lain-lain. Lalu ada perintah untuk menginstalnya, yaitu menggunakan npm install. Ketika sudah terinstall, nanti untuk menjalankannya bisa menggunakan perintah set debug sama dengan my-app.2 bintang dan npm start. Tapi kita bisa menjalankannya menggunakan npm start langsung sih, tanpa menggunakan set debug dan sebagainya ini. Oke, selanjutnya kita cek. Di sini saya membuatnya yaitu pendaftaran. Kalau sudah terinstall, nanti akan muncul folder bin, modules, public, root, views, app.js, package JSON, package log JSON. Untuk models dan koneksi ini selanjutnya nanti. Lalu untuk menjalankannya kita bisa masuk cmd. Kita masuk dulu direktorinya. Nah, untuk menjalankannya menggunakan perintah npm start. Jika berhasil, maka tampilan seperti ini, tidak ada error. Lalu untuk mengeceknya, kita masuk ke browser lagi, lalu ketikkan localhost 3000. Nanti akan muncul seperti ini, ada tampilan Express, welcome to Express. Lalu selanjutnya untuk connect database gimana sih caranya? Kita masuk ke Sequelize. Untuk linknya yaitu sequelize.org /master /manual /getting started.html. Lalu kita yang pertama harus install terlebih dahulu dengan perintah npm install save sequelize. Lalu kita juga diwajibkan untuk install drivernya. Di sini kita menggunakan MySQL. Jadi kita menggunakan npm install save MySQL 2. Atau bisa menggunakan dua-duanya juga. Kadang ada yang terbacanya yaitu menggunakan MariaDB, jadi harus menggunakan npm install save MariaDB. Lalu kita buka localhost phpMyAdmin. Karena saya sudah membuat database-nya, yaitu pendaftaran DB. Jika sudah dibuat, gimana sih cara koneksinya? Nah, kita buat koneksinya dengan cara ini connecting to a database. Ini ada 3 option, yaitu option 1, option 2, dan option 3. Sebagai contoh saya mengambil option 3 ini ya. Ini di copy lalu kita
buka Visual Studio Code-nya lagi. Nah, kita buat yang namanya koneksi.js. Lalu di copy pastekan ke sini. Ketika sudah dipastekan di sini, nah, di sini kan ada const sequelize sama dengan new sequelize. Yang pertama ini nama database-nya. Lalu keduanya root, yang ketiga password, karena ada password kita kosongkan saja. Lalu hostnya kita menggunakan localhost. Lalu dialeknya yaitu MySQL. Untuk pengecekannya kita masuk lagi ke sequelize. Nah, di sini ada yang namanya testing the connection. Nah, ini kita copy juga, lalu dimasukkan di bawahnya. Maka hasilnya seperti ini. Nah, jika nanti sukses, maka dilanjutkan. Ada tulisannya successfully, dan bila error, nanti dituliskan errornya apa di sini. Mari kita coba. Di sini saya sudah tidak menggunakan yang di CMD ya, karena di Visual Code udah ada terminal, jadi kita close. Kita masuk ke menu terminal, new terminal. Nah, lalu kita jalankan npm start di sini. Nah, karena tidak ada error, maka ada connection has been established successfully. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita buat model. Untuk membuat model, kita ke menu model basic. Nah, di sini udah ada contohnya. Kita dapat copy ini untuk membuat sequelize define di model. Lalu ketika sudah di copy, kita membuat dulu folder yang namanya model. Jika sudah, kita buat JS-nya, yaitu sebagai contoh saya menggunakan passion.js, lalu dipaste ke sini. Nah, ketika sudah dipaste ke sini, kita tambahkan variabel require titik garis miring koneksi.js supaya connect dengan koneksi.js. Lalu di sini untuk sequelize-nya saya ganti menggunakan pasien. Lalu untuk koneksi define saya menggunakan tabel pasien. Karena saya sudah membuat tabel sebelumnya yang bernama tabel pasien, maka selanjutnya kita tinggal menyesuaikan saja. Untuk yang pertama ada nomor RM, untuk tipe datanya yaitu string, lalu untuk jumlahnya 20, allow null-nya kita falsekan saja, lalu primary key-nya kita buat true karena ini mau menjadi primary key. Selanjutnya ada nama, alamat, nomor telepon, create add, update add, timestamp false. Karena apa? Karena saya membuat sendiri untuk create add dan update add-nya. Jika ini dibikin true, otomatis akan tambah
kedua, yaitu namanya juga create add dan update add. Ini digunakan untuk yang sering lupa bahwasanya di tabelnya tidak ada create add dan update add. Maka mending menggunakan timestamp ini di true supaya mengingatkan bahwasanya harus ada yang namanya create add dan update add supaya jelas untuk data waktu ketika ada yang mengaksesnya. Lalu ada freeze tabel. Freeze tabel name ini digunakan karena jika freeze tabel ini tidak digunakan atau false, itu otomatis di tabel pasien ini di belakangnya pasti ada penambahan huruf S. Maka dari itu kita harus tabel name-nya dibikin true supaya tidak merubah nama dari tabel ini sendiri. Lalu lakukan modul export pasien. Gimana sih caranya untuk membuat tabelnya secara langsung di sini? Bisa. Jadi, ketika kita sudah membuat model ini, kita masuk ke koneksi.js. Ini kita harus menggunakan coding sequelize.synchron alter true. Jadi, ketika tidak ada tabelnya, otomatis dibuatkan baru oleh sequelize synchron. Karena saya sudah membuatnya, maka ini saya komen. Jadi tidak menggunakan sequelize synchron alter true. Di sini untuk model sudah selesai. Selanjutnya kita masuk root. Pada menu root kita buat terlebih dahulu folder root. Agar apa? Kita agar dapat mengakses tabel tersebut untuk menambahkan data, menghapus data, mengedit data di dalamnya. Lalu kita buat pasien.js. Di pasien.js di dalam root ini, kita juga menambahkan variabel pasien yang require dari model pasien. Yang pertama ada function get tampil. Jadi di router .get karena menggunakan get garis miring. Lalu untuk menampilkannya kita menggunakan pasien.find and count all. Di sini menggunakan JSON. Jika statusnya benar, maka akan muncul pesan tertuliskan berhasil tampil. Dan selanjutnya memunculkan data yang ada. Selanjutnya, jika error akan muncul status false atau muncul pesan gagal tampil dan data pasti akan kosong. Lalu yang kedua, ada yang namanya post tambah, yaitu menggunakan router.post. Jadi dibedakan untuk tambahnya kita menggunakan post. Lalu di sini kita membuat pasien.create karena kita akan menambah, maka kita harus create. Lalu di request JSON ini statusnya sama. Jika true, maka akan muncul berhasil tambah dan akan menampilkan datanya. Jika error, maka akan muncul status false, pesan gagal tambah, dan data pasti kosong. Lalu selanjutnya ada yang namanya
function edit. Di function edit ini kita menggunakan perintah router put. Lalu untuk editnya kita menggunakan pasien.update, di mana menggunakan nomor RM rect body dot no rm. Lalu jika benar akan berhasil ubah untuk pesannya, tapi data tidak ditampilkan. Jika salah atau error, statusnya akan false. Akan muncul pesan gagal ubah. Lalu yang terakhir ada function hapus dengan perintah router.delete. Lalu untuk menghapusnya menggunakan pasien destroy karena akan dihapus. Jika benar akan true, berhasil hapus, data tidak tampilkan. Lalu untuk status bila error adalah status false, pesan gagal, hapus. Lalu data kosong. Yang terakhir, modul export sama dengan router untuk mengekspornya. Mari kita coba menggunakan Postman. Yang pertama, kita akan menggunakan function get untuk menampilkan datanya. Pasien. Ini pilih get, lalu kita send. Nah, di sini karena benar, maka statusnya true. Yang muncul pesannya yaitu berhasil tampil. Untuk datanya jumlah 0 dan 0 karena belum ditambahkan. Selanjutnya, mari kita tambahkan data di dalam pasien. Kita rubah menjadi post, lalu masuk ke body. Kita masukkan nomor RM001, nama Yanuar Arif, alamat Kartasura, nomor telepon 0271737809. Lalu ini kita rubah menjadi JSON ya, yang awalnya teks. Oke, kita send. Statusnya true karena benar, lalu muncul pesan berhasil tambah. Untuk datanya ditampilkan nih, untuk grade-nya, tanggal dan waktunya. Untuk update-nya juga dimunculkan. Untuk nomor RM sudah sesuai ya dengan kita yang buat tadi. Berarti kita sudah berhasil untuk menambahkan datanya. Selanjutnya, mari kita coba yang ketiga, yaitu edit. Edit tadi menggunakan function put. Ini kita coba ganti nama menjadi Yanuar Ramadan. Alamatnya kita ganti Surakarta. Kita send. Status true, pesan berhasil ubah. Karena data tadi saya buat kosong, jadi tidak ditampilkan. Kita cek melalui get.
data sudah berubah nama Yanuar Ramadan, alamat Surakarta. Lalu yang terakhir yaitu menghapus atau delete. Untuk delete-nya kita rubah fungsinya menjadi delete. Untuk bodinya kita juga mengambil dari nomor RM atau bisa dituliskan semuanya. Lalu kita send. Akan muncul status true, pesan berhasil dihapus. Kita cek. Untuk datanya kembali 0 dan rows-nya kosong. Jadi seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan pembahasan dari saya. Kita sudah belajar dari proses install, lalu membuat koneksi, lalu membuat model, dan yang terakhir yaitu membuat root. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.